Time Machine. My book has been translated into a number of languages, and it talks about my journey through my eventual breakthrough using laser light to produce a time machine. The problem with the notion of time travel is that people get a lot of their notion from movies, but there is a real scientific basis. Perkenalkan Profesor Ronald Mallet dari University of Connecticut. Ia adalah salah satu ilmuwan yang cukup serius mempelajari perjalanan waktu dan punya cita-cita besar untuk membuat mesin waktu. Mallet memang dikenal sebagai salah satu ahli fisika yang tak memandang sebelah mata kemungkinan untuk melakukan perjalanan waktu, bahkan menempatkannya sebagai obsesi terbesar sepanjang hidupnya. Teori-teori terkait perjalanan waktu memang menghiasi sejarah manusia. Bisa dibilang topik perjalanan waktu ini jadi salah satu perbincangan paling populer. Ini juga yang membuatnya begitu masif diadopsi dalam pop culture. Well, film-film macam Back to the Future, series legendaris Doctor Who, hingga series manga karya Fujiko Fujio Doraemon adalah beberapa contoh di antaranya. Namun perdebatan soal perjalanan waktu ini juga melibatkan institusi negara, proses pengambilan kebijakan, serta ragam pembentukan opini di masyarakat. Pada tahun 2000 lalu misalnya, ramai dipergunjingkan kisah John Titor yang mengklaim melakukan perjalanan waktu dari tahun 2036. Dan kala itu memprediksi secara tepat dan spesifik beberapa kejadian yang terjadi sekitar tahun 2004. Terlepas dari kebenaran kisah-kisah tersebut, yang jelas kisah tentang perjalanan waktu punya efek yang besar bagi peradaban jika ada negara yang berhasil memecahkannya atau bahkan menciptakan mesin waktu. Lalu, seperti apa kisah perjalanan waktu ini dan benarkah Iran jadi negara yang telah menciptakan mesin waktu? Sebelum mulai, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Kalian juga bisa mendaftar jadi member Pinter Politik dan dapatkan konten-konten eksklusif dengan klik tombol join di bawah ini ya. Dan buat yang berminat untuk membeli ebook Pinter Politik, jangan lupa kunjungi toko Pinter Publishing di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan semua toko online lain kesayangan kalian. Link selengkapnya bisa juga kalian dapatkan di kolom deskripsi. Back to the video, mari kita mulai. Pada tahun 2013, ilmuwan asal Iran, Ali Razegi, mengklaim bahwa ia menemukan alat yang bisa melihat masa depan seseorang dengan menggunakan algoritma kompleks. Razegi merupakan Managing Director di Iran Center for Strategic Inventions. Konsep yang digunakan oleh Razegi bukanlah membawa seseorang ke masa depan, melainkan membawa masa depan ke orang tersebut. Setidaknya, alat tersebut bisa membantu seseorang melihat masa depannya. Namun, dalam wawancara dengan Daily Telegraph, Razegi menyebut bahwa otoritas pemerintah Iran memilih untuk menutup publik dari proyek yang dia gagaskan itu dengan alasan takut idenya akan dicuri oleh Tiongkok dan alat tersebut diproduksi jutaan unit dalam semalam. Otoritas pemerintah Iran belakangan juga menyebutkan bahwa alat yang dimaksud Razegi tidak ada. Sikap otoritas Iran ini memang menimbulkan tanda tanya terkait seperti apa negara menghandle isu-isu yang berhubungan dengan permainan waktu atau masa depan. Apalagi kisah dan pengakuan Razegi telah mencuri perhatian masyarakat di seluruh dunia. Dalam konteks yang berbeda, perjalanan waktu memang punya sisi perhitungan fisikanya atau kalkulasi matematis yang bisa dipertanggungjawabkan. Salah satu teori yang umumnya dipakai untuk membuka probabilitas perjalanan waktu adalah teori geometrik yang dikemukakan Albert Einstein pada tahun 1915 yang dikenal dengan sebutan General Relativity atau teori relativitas umum. Pengembangan dari teori ini melahirkan beberapa pengaplikasian
Salah satunya yang berargumentasi bahwa jika kita bergerak dengan kecepatan cahaya, maka akan sangat mungkin seseorang kembali ke waktu-waktu sebelumnya. Adapun beberapa bukti yang menguatkan teori perjalanan waktu ini adalah kemunculan tokoh atau kelompok tertentu yang mengklaim bisa memprediksi waktu di masa depan. Ini misalnya yang terjadi pada kisah John Titor yang menghiasi diskursus publik di AS pada tahun 2000 lalu. Dalam postingan-postingannya lewat buletin, serta beberapa artikel online, ia mengaku sebagai tentara AS yang berbasis di Tampa, Florida dan melakukan perjalanan waktu dari tahun 2036. Salah satu prediksi Titor adalah soal konflik sipil yang terjadi di Amerika Serikat. Fenomena ini dianggap terpenuhi dengan adanya konflik di seputaran Pilpres AS tahun 2004. Walaupun klaim lanjutan bahwa perang tersebut akan berujung pada event global yang lebih besar tidak terbukti, banyak pihak kala itu menganggap apa yang disampaikan oleh Titor benar adanya. Dalam investigasi-investigasi di tahun-tahun selanjutnya, kisah John Titor ini dianggap sebagai hoaks atau kebohongan. Pada tahun 2009, misalnya disebutkan bahwa isu tentang John Titor ini dibuat oleh Larry Haber yang merupakan seorang pengacara dari Florida bersama dengan saudaranya Morey yang merupakan seorang ahli komputer. Kisah John Titor ini hanya satu dari beberapa fenomena lain terkait perjalanan waktu. Beberapa fenomena lain adalah foto-foto dan lukisan-lukisan yang dianggap menggambarkan konsen perjalanan waktu tersebut. Salah satunya adalah foto yang berasal dari tahun 1941 pada acara pembukaan South Fork Bridge di British Columbia, di mana ada seorang pria yang terekam kamera berpakaian dan bergaya fashion bukan berasal dari era tersebut. Demikian pun dengan bukti-bukti foto lain yang misalnya disebut menggambarkan adanya handphone di masa lalu dan lain sebagainya. Hingga kini, banyak dari foto-foto tersebut masih menjadi misteri. Apakah benar menggambarkan perjalanan waktu atau tidak? Isu-isu penjelajahan waktu akan jadi alat politik yang besar jika ada negara tertentu yang bisa menemukan dan memanfaatkannya. Well, dulu teori E sama dengan MC kuadrat yang dirumuskan oleh Einstein menghasilkan bom atom yang mengubah peradaban dunia hingga saat ini. Hal yang sama sangat mungkin akan terjadi pada teorinya yang lain, termasuk relativitas umum. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya mesin waktu sudah ditemukan? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan dan pakai masker kalau keluar rumah. Jika kalian punya saran atau masukan, bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, serta kunjungi pinterpolitik.com untuk dapatkan berbagai artikel dan analisis keren seputar politik terkini. See you guys next time. Bye!